حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari di hari Jum'ah, hari yang barakah, hari yang mustajab, hari yang ibadah, amal saleh dilakukan pada hari ini diberikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Maka kita yakin duduknya kita di majlis ilmu, di tempat yang paling afdal Baitullah, di hari yang mulia, mendapatkan pahala-pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab yang sebagaimana telah saya sampaikan, insyaallah kita akan menyelesaikan daripada kisah perjalanan Al-Isra' dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena begitu banyak pelajaran-pelajaran, ilmu-ilmu ataupun hikmah yang harus kita ambil dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Itulah di antara tujuan Allah mengisra' dan mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Linuriyahu min ayatina. Saat itu tekanannya untuk diberikan contoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Linuriyahu, agar aku tampakkan kepadanya, min ayatina, di antara tanda-tanda kebesaran kami. Maka itulah pelajaran yang kita ambil, bahwa penting mempelajari daripada Al-Isra' wal Mi'raj untuk kita mengambil dan memetik hikmah daripada kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah diberikan dan ditampakkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yang terakhir, kita bicara kemarin tentang dibelahnya dada beliau yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibersihkan hati Nabi, dikeluarkan ulqatun sauda, segumpal darah hitam. Itu yang dikeluarkan ketika dicuci lalu diangkat sama malaikat Jibril. Dikatakan, ya Muhammad, hadza hadzu syaitan minka. Ya Muhammad, ini dia tempat setan dari bagian tubuhmu, yang di sini alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang senantiasa membisikkan hati. Kemudian dibersihkan, dicuci dengan air Zam-Zam. Maka dari situlah air Zam-Zam dikatakan air yang paling afdal. Kemudian diisi dengan iman dan hikmah. Maknanya dimantapkan imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipenuhi dengan hikmah, kebijaksanaan dan sifat-sifat mulia. Kemudian diisi dengan hilman, sifat sayang, sifat kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ilman, diisi dengan ilmu. Wa yaqinan, diisi dengan keyakinan, kemantapan. Karena perjalanan yang akan dihadapi oleh Rasulullah SAW adalah penuh dengan keajaiban-keajaiban, termasuk diisi dengan Islam, kemantapan Islam dalam diri Rasulullah SAW. Ini dialah maka tujuan dibersihkan sampai yang terakhir, diisi dengan
begitu luar biasa ilmu, yakin, Islam, hilm, kemudian hikmah dan iman. Karena pada puncaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diperlihatkan langsung zatnya Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya nabi yang bisa melihat dengan kekuatan yang Allah berikan, yaitu kekuatan keyakinan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai, thumma utiya bil buraq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Halaman 5 ya, insyaallah sama ya, halaman 5 yang pinggir. Thumma utiya bil buraq musarrajan mulajjaman wa huwa dabatun abyad tawilun fawqa al-himar duna al-bighal yadha hafirahu 'inda muntaha tarfih muttarib al-udhunain idza ata 'ala jabalin irtafa'at rijlah wa idza habat irtafa'at yadah lahu janahan fi fakhidhayhi yahfizu bihima rijlaihi fastas'aba alaihi fawada'a Jibril yadahu ala ma'rifaihi thumma qala ala tastahyi ya buraq fawallahi ma rakibaka khalqun akram ila akhirih wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selesai dibersihkan dada Rasulullah, kemudian ditutup itulah dengan yang disebut khatam, stempel kalau gitu Bang, disebutnya dengan khatamun nubuwah. Khatam, stempel kenabian. Stempel kenabian ada dalam diri Rasulullah baina katifai, ya, di antara kedua pundaknya ini, tapi berada di sebelah kiri jurusan searah dengan hati, karena yang habis sebelah jurusan hati, ya, khatamun nubuwah, ya. Itulah yang menjadi tanda, katanya tandanya itu seperti kal baydah, ya, seperti burung telur burung dara kecil itu, ya, daging seperti telur daripada burung dara, ya. Itu disebutnya khatamun nubuwah. Itulah yang membedakan tanda khatam, stempelnya Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi yang lain. Adapun para nabi yang lain, khatamun nubuwahnya, tanda kenabiannya berada di tangan sebelah kanan. Tapi Rasulullah SAW khusus, ya, di bagian sebelah kiri searah, sejurus dengan hati. Itu disebut dengan khatamun nubuwah, ya. Maka itulah disebut Nabi khatamul anbiya wal mursalin. Khatam artinya stempel para nabi dan para rasul yang terakhir. Atau disebut juga khatimun nubuwah, khatim pemuncak, pemungkas, nabi terakhir dan rasul terakhir, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditutup, distempel, thumma utiya bil buraq, kemudian didatangin, atau dibawa, Jibril bawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buraq, ya. Apa itu buraq? Ya. Sehingga kadang ada orang pakai istilah itu buraq untuk nama pesawat, ya. Tapi jangan tertipu, itu namanya doang, ya. Lambatnya tetap lambat, ya, bukan kayak buruk, ya. Delay sih tetap delay juga dia, ya. Buraq. Apa itu makna buraq? Kita sering dengar kata-kata buraq. Thumma utiya bil buraq ma'khudhatun min al bariq bi makna al bayad lima ya'ti min annahu abyad wa huwa asyraful alwan aw minal barq. Buraq diambil dari dua makna, artinya dia punya dua makna. Yang pertama diambil dari kata dasar bariq. Apa itu bariq? Yaitu bimaknal bayad, putih, karena itulah warnanya, ya, li syiddati bayadihi, karena begitu sangat putihnya itu warna buraq, ya, sehingga disebutlah namanya buraq. Yang kedua, barq li sur'ati sayrihi. Barq artinya cepat gerakannya. Nah, jadi buraq menyimpan dua makna, warnanya sangat putih dan sangat cepat langkah ataupun gerakannya, ya. Kemana dia mau melangkah sesuai dengan arah pandangannya.
Dia baru mau ke sono, udah sampai kakinya. Kakinya itu panjang. Ya, panjangnya ngikutin arah. Kalau dia mau naik, mau terbang, dia punya dua sayap, ya. Lahu janahan, dia punya dua sayap yang tujuannya tadi itu. Kalau dia mau naik, maka yang panjang duluan, kaki belakangnya. Ya. Sambil dia bisa terbang kan karena ada sayapnya. Kemana arah tujuannya, disitulah sesuai dengan pandangan arah matanya. Ya. Jadi cepat banget. Ya. Dia mau kemana misalnya? Dia mau ke Tenabang, oh enak banget nih. Nggak pakai flyover lagi situ, ya. Langsung. Kita mau kemana nih? Langsung sampai. Itulah buruk karena saking cepatnya. Ya. Kalau mau turun, nggak pakai begini. Kalau begini Rasulullah bisa jatuh. Nah, maka katanya kakinya yang manjang. Nah, jadi tetap datar sampai ke bumi normal lagi keadaannya. Nah, itu dikatakan buruk. Nggak ada hewan tunggangan seperti itu. Itulah yang menunjukkan diantaranya kemukjizatan yang terjadi dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Dan buruk yang dinaiki Nabi musarrajan mulajjaman, telah diberikan pelana, udah disiapin, ya. Apa tuh aksesorisnya komplit, udah. Pokoknya kayak apa itu, ya. Onta, kalau kita lihat onta tuh dipertunjukkan, udah pakai pelana, udah pakai sifat mata, semuanya didandanin, ya. Itulah ya untuk menyambut daripada Rasulullah SAW yang akan menaiki buraq. Dan kata ulama, keadaan seperti itu buraq dengan dalam keadaan didandanin, ya, dipakein pelana dan semuanya dihias, khusus untuk Rasulullah SAW. Adapun para nabi yang menggunakan buraq sebelumnya tidak dengan cara seperti itu, biasa-biasa aja. Ya, mau naik buraq aja. Karena diantaranya Nabi Ibrahim menggunakan buraq. Nabi Ibrahim pakai buraq juga. Waktu meletakkan anaknya itu Nabi Ismail dan nengokin juga dengan ibunya di Mekah yang saat itu dikatakan tanah yang tandus, bolak-balik Palestina. Ya. Kalau pakai onta nggak kelar-kelar, maka dikatakan pakai buraq. Diizinkan oleh Allah pakai buraq, bolak-balik Mekah Palestina, ya, karena Nabi Ibrahim hidup di daerah Palestina. Yadhaha firahmun al inda muntaha tarfih itu. Kedua kakinya, ya, sampai sesuai dengan arah pandangannya. Berbarengan arah pandangan dia tujuannya kemana, disitulah langsung sampai tujuannya. Kemudian saat itu katanya buraq belum tahu akan dinaiki oleh Rasulullah SAW, yaitu manusia yang mulia, Nabi kita Muhammad SAW. Maka seperti agak enggan. Lalu kata Jibril, ya buraq, ala tastahi, fa wallahi ma raqibaka khalqun akram 'ala Allah minhu. Begitu dikasih tahu nih buraq, tadinya mau males-malesan, ya. Kau nggak malu, buraq, kata Jibril. Karena yang bakal menaiki kamu ini adalah manusia yang paling mulia, manusia yang sangat dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung tegar, gagah langsung, semangat. Kenapa? Yang bakal naik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian wa kanat al-anbiya tarkabuha qablah. Nah, itu dia, ya. Adapun para nabi memang diriwayatkan menaiki buraq juga di zaman-zamannya, sesuai dengan zaman nabinya. Mereka menaiki buraq, menggunakan kendaraan buraq untuk, ya, apa namanya, operasional begitu. Ya, kan kita operasional, itu motor operasional. Jadi Nabi Rasul operasionalnya ada kendaraannya apa namanya? Buraq itu. Wa qala Sa'id bin Musayyab wa ghairuhu wa hiya dabbatul Ibrahim allati kana yarkabu 'alaiha lil Baitil Haram. Nah, kata Ibnu Sa'id bin Musayyab dan yang lainnya, wahia, buraq itu adalah hewan yang juga digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk bolak-balik ke bait itu, ke Mekah, Baitul Haram, ya. Fantalaqa bihi Jibril, maka selesailah, naiklah Rasulullah SAW yang ditemani oleh dua malaikat, wa huwa an yaminihi wa Mikail an yasarih, ditemenin, ya,
sebelah kanan malaikat Jibril, sebelah kiri malaikat Mikail. Wa inda Sa'din wa kana al-akhid bi rikabihi Jibril bi zimamil buraq wa Mikail fasaru. Jadi yang megang kendali itu, yang ngendarain, bahasanya yang megang tali kekangnya adalah malaikat Jibril dan Mikail. Berangkat fasarau hatta balagau ardan. Nah, ini perjalanan mulai, ya. Tempat apa yang pertama dilewatin dan disinggahi oleh Rasulullah SAW. Maka jalanlah mereka, Rasulullah, malaikat Jibril dan Mikail, hatta balagau ardan. Dari Mekah arahnya kan lewatin Madinah dulu, urut, ya. Sampailah mereka melewati satu bumi ataupun tanah yang di situ banyak dengan kebun kormanya, dzata nakhlin. Faqala lahu Jibril, maka Jibril berkata kepada Rasulullah, inzil fasalli hahuna, fafa'ala thumma raqibah. Kata Jibril, ya Rasulullah, turunlah, kita sholat di sini 2 rakaat. Turun, Nabi kerjain sholat 2 rakaat. Ada pelajaran di sini katanya. Sampai kota Madinah, ya itu tadi dzata nakhlin, makanya sebut kebun korma yang paling banyak tempatnya ya di kota Madinah. Ya, sampai kalau pasar-pasar korma pun paling banyak di Madinah, ya kebun korma, karena memang pusatnya di situ, ya sumbernya di situ lebih banyak di kota Madinah. Begitu disuruh turun, Nabi turun bersama malaikat Jibril, ya sholat 2 rakaat. Selesai itu, fa fa'ala thumma raqibah. Selesai sholat 2 rakaat, naik lagi, berangkat. Nah di perjalanan itulah setelah sholat, Nabi nggak nanya, tadi disuruh sholat di mana, belum dikasih tahu, tapi Nabi kerjain aja udah. Disuruh sholat, sholat aja udah. Itu kata ulama di sini. Nazala wa shalla rak'atain. Nabi turun, sholat 2 rakaat. Faqala la'alla adama su'alin nabi ibtida'an li kaunihi amruhu bil ibadah. Kenapa Nabi nggak nanya duluan? Justru ntar yang kasih tahu malaikat Jibril. Beda dengan nanti ketika Nabi dikasih lihat contoh-contoh umatnya yang beraneka ragam, yang baik dan yang buruk. Dikasih lihat satu, Nabi langsung tanya. Dikasih lihat yang ini, Nabi langsung tanya. Tapi ini diperintahkan sholat, Nabi turun, sholat 2 rakaat, Nabi nggak tanya. Apa maknanya kata ulama? Ya, karena ini perintah ibadah. Jadi memang katanya wa sya'nul ibadah alla yus'al an mithliha. Memang semestinya kalau diperintahkan ibadah jangan banyak tanya. Ini sholat 2 rakaat, apaan nih bacaannya gitu? Ya sholat aja 2 rakaat dah. Gitu. Ya, ini gimana? Sembayangnya di mana? Di mana aja udah. Jadi disuruh sholat, sholat. Artinya diperintahkan ibadah, jangan banyak ngerengkal kata orang Betawi. Ya, jangan banyak protes. Ya, disuruh ibadah kerjain aja dah. Tanya kalau masalah nggak tahu kaifiahnya, caranya ya tanya. Ya, tapi jangan bertanya sesuatu yang tidak pantas. Jangan bertanya sesuatu yang tidak ada hubungannya. Ya, jadi diperintahkan ibadah kerjain aja. Itu maknanya. Maka Nabi nggak nanya. Kemudian, faqala, ya, begitu selesai tadi kan naik lagi itu naik buraq. Faqala lahu Jibril. Nabi belum tahu tadi sholat di mana. Maka kata Jibril, atadri aina shallaita? Ya Muhammad, tahukah kau tadi kau sholat di mana? La, kata Nabi, aku nggak tahu. Qala shallaita bi Thaibah wa ilaiha al-muhajarah. Barusan kau turun sholat 2 rakaat, kau sholat di Thaibah. Itulah nama lain dari kota Madinatul Munawwarah yang awalnya disebut Yathrib, kemudian jadilah Thaibah. Ya Thaibah. Banyak nama lain daripada kota Madinah. Itu yang menunjukkan kemuliaan kota Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan kita bisa berziarah kepada Rasulullah SAW. Ya. Baik itu dalam haji ataupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Dan kesitulah engkau nanti akan berhijrah. Karena peristiwanya kan Isra Mi'raj sebelum Nabi hijrah. 1 tahun sebelum hijrah. Jadi udah dikasih tahu duluan. Nih, ntar ke situ nih.
Ya, hijrahnya ke situ. Maka kata ulama penting memang kalau kita mau hijrah ke satu tempat, lihat dulu kondisi keadaannya. Ya. Survei. Jangan ntar begitu tinggal di situ lagi pada minum miras semua. Oh ini kampung mabok nih, kan gitu. Ya. Lihat dulu, wah ini Jagakarsa nih, kampung ngaji. Oh pindah kemari dah. Ya. Gampang dah tuh ya. Kalau mau beli rumah tinggal ngubungin Pak Haji Hasib. Ya, beres dah tuh. Rumahnya yang mana nih? Beres sudah. Ya. Pak Andre juga tuh. Ya. Ini bukan promosi, ngasih tahu doang gitu. Ya, beli mobil juga ya itu. Ya saya sering bilang ya, kita bertransaksi ekonomi kepada saudara kita. Nih kalangan kita, tanya siapa yang tukang jual mobil? Oh nggak tanya Bapak Haji Hasib. Nah gitu. Ya. Oh jelas. Jangan tanya murahnya dah. Ya. Ya. Subhanallah. Barokahnya. Ya. Murah udah pasti. Barokah insyaallah. Ya. Awet tuh mobil insyaallah awet. Nggak bakal habis. Ya. Insyaallah. Ya. Selanjutnya kata Jibril, kesitulah nanti engkau akan berhijrah. Jadi udah dikasih tahu duluan bahwa sini kayak kota Madinah lah Nabi akan berhijrah. Fantalaqal buraq wa yahwi bihi yadha hafira haitsu adraka tarafahu. Faqala lahu Jibril, kemudian sampai tempat yang kedua. Lewat satu tempat lagi turun. Kata Jibril, inzil ya Muhammad, ya Rasulullah, turun ya. Fasalli hahuna, maka salatlah 2 rakaat. Nabi salat 2 rakaat, Nabi kerjain, disuruh salat 2 rakaat. Fa fa'ala tsumma raqiba. Ya. Selesai salat 2 rakaat, naik buruk lagi. Menuju perjalanan ke yang ketiga. Nah, di tengah perjalanan itu juga sama. Kayak yang pertama, Nabi nggak nanya tadi tuh. Tempat kedua tempat apa? Daerah mana? Nabi nggak tahu. Nabi nggak tanya. Jibril yang memberitahu. Atadri aina shallaita? Wahai Muhammad, tahukah kau tadi kau salat di mana itu barusan yang kedua? La, kata Rasulullah, tidak. Qala shallaita bi Madyan inda syajarati Muma. Ya. Barusan yang kedua kau salat di kota Madyan. Ya. Kota Madyan. Ismu qaryatin min Qurasyam. Nah, itu udah hampir mendekati Palestina, artinya hampir mendekati ya dari Syam. Kau barusan sholat di Madyan, disitulah tempat ya, ada salah satu pohon yang tempat berteduhnya Nabi Musa alaihi salam karena dikejar oleh Fir'aun dalam proses setelah terjadinya ditabok nih dari suku Kibti oleh Nabi Musa, mati. Ditabok ya oleh Nabi Musa karena ada satu pertengkaran ya atas perintah Allah, digaplok mati. Dan Nabi Musa nggak tahu ini orang digaplok bakal mati ya karena atas kehendak Allah. Nah diuber-uber lah Fir'aun, lari sampai ke kota Madyan. Nah disitulah berteduh ya, istirahat bahasanya, kota Madyan. Naik lagi ya sampai di tempat yang ketiga ya. Thumma raqiba la qala lahu atadri aina shallaita. Sampai satu tempat yang ketiga. Inzil shalli fa shalli hahuna, kata Jibril, turun ya Rasulullah, salat lagi di sini 2 rakaat. Kita lihat dari awal, dari pertama ada perintah salat 2 rakaat. Itulah katanya sunnah yatabarrak bi atharis salihin. Sunnah kita mengambil berkah tempat-tempat orang soleh. Jadi kalau ziarah ke Wali Songo, sholat 2 rakaat di situ. Udah sampai situ sholat 2 rakaat, ngambil berkah Sultan Hasanuddin misalnya, ngambil berkah sunan-sunan yang lainnya, ya wali para auliyaillah ataupun ulama-ulama yang lain. Ya, ulama-ulama yang lain, kiai siapa kita datang ke situ, oh di sini ada si fulan, di kubur di sini ada masjidnya, kita sholat 2 rakaat. Itu sunnah yatabarrak, mengambil berkah. Di tempat yang ketiga turunlah Rasulullah SAW ya, sholat 2 rakaat, selesai sholat naik lagi ya. Di perjalanan itu Jibril kasih tahu lagi, ya Muhammad atadri aina shallaita,
ya Rasulullah, tahukah kau tadi sholat di mana? Yang ketiga, yang pertama di Madinah, kedua di Madyan, ketiga di mana? Tahu kau tadi sholat di mana ya Rasulullah? La, kata Nabi, aku nggak tahu. Sholaita bi turi Saina. Nah, ada dua cara bacanya itu. Ya, yang pertama turi Saina bil maddi atau tur sinin dalam surah At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin atau wa turi Saina, ya. Kalau bacanya di Al-Qur'an tetap wa turi sinin, tapi nama lainnya Tur Sina. Kadang kita baca itu dalam buku cerita, ya, kisah Bukit Tur Sina. Nah, itu ya, karena memang Tur Saina, ya. Bukit Tur Sina ataupun Tur Saina atau Bukit Tur Sinin. Tempat apa itu Bukit Tur Sina atau Tur Saina? Haitsu kallamallahu Musa. Nah, disitulah sekiranya tempat Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara Nabi Musa. Dan juga disitulah Nabi Musa pengen melihat Allah, tapi tidak pernah sanggup karena zatiyah daripada dirinya Nabi Musa tidak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pingsan. Mau lihat Allah, kata Allah, aku di belakang bukit ini. Nggak sampai bisa melihat, pingsan lagi, pingsan itu, ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaannya sampai ke arsy, melihat langsung zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berapa itu? 3, ya. Kita kelarin yang kelima dulu, besok lanjutin lagi, ya, insyaallah Jumat besok di Masjid Nurul Huda, ya, ntar diumumin Masjid Nurul Huda, ya. Jadi kita muter nih, ya, ngelanjutin. Yang keempat, itu tadi yang ketiga, sampai ke tempat, ya, Qusur Syam, melihat, ya, betul, bangunan-bangunan udah ada bangunan nih, tempat, ya, udah ada, ya, tempat-tempat tinggalnya. Sampai di situ Nabi disuruh turun lagi, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat selesai, naik buruk. Di atas itulah, ya, Nabi ditanya lagi, ya Muhammad, atadri aina shallaita? Tahukah kau tadi sholat di mana? La, kata Rasulullah, tidak. Qala shallaita bi baiti lahmin haitsu wulida Isa bin Maryam. Barusan yang keempat, kau sholat di tempat yang namanya Baitul Laham. Sekarang namanya Bethlehem. Bait tempat, kamar. Bait itu kamar, ya. Laham daging. Kenapa? Disitulah lahirnya langsung Nabi Isa alaihi salam. Nggak ada kain sedikit pun, nggak ada apapun, plek langsung ke tanah, ya. Itu maka disebutnya Bethlehem, langsung tempatnya benar menyentuh jatuhnya itu jasadnya, ya, ataupun Nabi Isa alaihissalam begitu lahir langsung jatuh ke tanah yang ada di situ, disebutlah Baitul Laham atau Bethlehem. Wulida Isa haitsu wulida, disitulah sekiranya katanya tempat dilahirkan Nabi Isa alaihissalam. Nah, dari tempat yang keempat ini Bethlehem, tinggal satu tempat lagi, mana? Masjid Baitul, bukan Mukhlisin, bukan, Baitul Maqdis itu. Baitul Mukhlisin lagi, ya. Baitul Maqdis. Nah, dari Bethlehem ke Baitul Maqdis itu udah deket banget. Karena udah sama-sama di Palestina. Udah di dalam Palestina, tapi dari tempat yang dekat itu perjalanannya panjang secara perjalanan alam misal. Ya, itu yang katanya banyak contoh-contoh dikasih lihat. Ya, insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, ya. Mudah-mudahan ini menjadi tanda, ya, kita seakan-akan melihat langsung perjalanan Rasulullah dalam Isra dan Mi'rajnya, sehingga kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Begitu mulianya Nabi, ya, diberikan tempat-tempat yang mulia sehingga bisa sholat di situ. Yang terakhir katanya, kenapa ada 5 tempat, yaitu sampai terakhirnya Baitul Maqdis? Itulah kata ulama bahwa nanti pondasi Islam dibangun atas 5 pondasi, ya. Bunyal Islamu ala khamsin, itulah yang disebut dengan rukun
Islam. Mudah-mudahan Allah jaga Islam kita, iman kita sampai mati kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.